Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita kajian kita pembahasan Al-Wajiz fil Adab Syar'iyyah. Kita masih membahas adab persaudaraan. Insyaallah kita sekarang poin ke-21. Kata penulis wafaqahullah, min adabiz ziyarah bainal ikhwan, di antara adab berkunjung di antara saudara atau antara teman, antakuna baina fatratin wa ukhra, hendaklah antara jeda berjeda. La qalilah, tidak lalu jarang, fatantaju jafa, yang menyebabkan kekakuan, karena jarang berkunjung jadi kaku lagi, canggung lagi. Wala kasirah fatuaddi ila samti wal malak, tidak juga terlalu sering yang menyebabkan ila samti wal malak, kebosanan. As-samah wal malal maknanya sama, kebosanan. Ini teman atau saudara yang kita tidak ada kesibukan bersama. Tapi kalau ada kesibukan bersama, misalnya sama-sama aktif di sebuah lembaga atau mengelola usaha, nah ini tidak mengapa, sering. Tapi kalau yang tidak ada ikatan sama sekali, nah ini temanlah misalnya, tidak ada ikatan tadi yang sifatnya ta'awun bersama, nah ini yang terbaik berjeda. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, zur gibban tazdad hubban, berkunjunglah gibban sesekali. Gibban itu sekarang ada, besok enggak, sesekali, maka akan bertambah kecintaan. Jadi jarangnya kita bertemu, berkunjung itu akan menambah kecintaan. Kadang ada manusia itu yang kalau kita sering berinteraksi justru banyak masalah.
Cukup interaksinya misalnya dengan orang seperti itu setahun sekali, sebulan sekali. Ada yang seperti itu. Karena syaitan itu senang membuat orang tidak akur, baik keluarga, teman, dan selain senang menebar permusuhan. Ketika syaitan senang menebar permusuhan, ya kita lawan dengan menebar kasih sayang dengan cara yang memungkinkan. Ada seorang penyair berkata, Zulgiban tuzaki hubban. Berkunjunglah sesekali maka akan ditambahkan kecintaan. Faman aksara takrar, barang siapa yang sering berulang, aksahul malal, dia akan merasakan kebosanan. Kebosanan akan hinggap kepadanya. Karena tidak ada hajat yang lain, kecuali tadi ada hajat kebutuhan bersama atau tadi mengelola sebuah bisnis atau usaha. Tapi kalau tidak ada ikatan apa, hanya teman lama, itu pun kita pilih-pilih. Kalau tahu misal teman lama kita tersebut kurang baik, ya cukup doakan saja agar dapat hidayah, atau ajak nasihati. Baik, jadi dalam ziarah atau mengunjungi itu harus atau usahakan jarang, sesekali. Baik. Min hukukil ikhwan, ikhwan, di antara hak-hak persaudaraan, ala ba'dihim, terhadap sebagian mereka, adalah al-ma'udah. Al-ma'udah itu menolong, wal muasa, meringankan beban. Sama, ma'udah dan muasa itu membantu. Bin nafsi, baik dengan jiwa, wal mali, dengan mal, wal jah, dengan pengaruh, wal syafa'ah, dengan membela, wa qada'il hawaiji, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Jadi ada rasa kepekaan sosial ketika kita melihat saudara kita yang lain, apalagi yang memang jelas terlihat dia butuh. Jangan kemudian kita di dalam hidup ini hanya memikirkan yang penting saya. Betul, kita pikirkan diri kita, keluarga kita, saudara kita. Tapi lihat juga sekeliling kita.
baik orang yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal, kalau memang butuh sebuah bantuan, kita bantu yang kita mampu. Ya. Wa ala maratibiha, yang paling tinggi kedudukannya, nah ini, tapi sulit biasanya. Taqdimu hawaiji la hawaiji nafsi, mendahulukan keperluan saudara daripada keperluan diri kita. Dan ini salah satu sifat para sahabat. Para sahabat itu satu sama lain saling menolong, mendahulukan kebutuhan saudaranya daripada dirinya sendiri. Isar. Jadi mendahulukan kebutuhan saudara kita daripada kebutuhan diri sendiri, selama itu tidak membahayakan. Nanti dibahas selama itu tidak membahayakan. Wa'awsatuha, yang pertengahannya, al-qiyamu bihawaijihi min ghairi talabin minhu, memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, al-qiyam, memenuhi kebutuhan, memenuhi bihawaijihi, kebutuhan-kebutuhannya, min ghairi talabin minhu, tanpa diminta oleh dari, tanpa diminta. Jadi tanpa diminta kita membantu. Kalau yang tadi paling atas, mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Ya, mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Kalau yang kedua, ini juga sama, mementingkan orang lain. Walaupun orang tersebut tidak meminta. Maka uliha, dalam kondisinya ghairu muta'aridatin hawaijin nafs, tidak bertentangan dengan kebutuhan diri. Maksudnya kita tidak menjadi, karena tidak menjadi sengsara, misalnya, tidak menjadi lebih susah. Karena mementingkan orang lain, misalnya, kita jadi kesusahan. Nah, tidak seperti itu juga. Karena dalam membantu orang lain, ya, ketika kita mendahulukan kebutuhan mereka, bukan berarti hidup kita yang dikorbankan gitu, seluruh. Karena dalam membantu itu, wala taj'al yadaka maghlulatan illa unik wala tabsutha. Jangan terlalu pelit, jangan terlalu juga menghambur-hamburkan sehingga kita yang sengsara. Jadi dua tingkatan ini sama-sama mementingkan orang lain. Dulu ada kisah yang mementingkan orang lain dalam keadaan perang, kalau gitu. Kehausan, ada yang bawa air itu muter kasih ke orang ini karena melihat saudaranya yang lain kesusahan, dia berikan ke saudara
saudaranya ini melihat saudara yang lain diberikan nih. Sampai muter kepada orang pertama sudah meninggal. Orang kedua sudah meninggal. Nah itu. Ya. Ada yang seperti itu dulu. Karena mementingkan saudaranya sampai wafat. Ada sedikit air, dia lebih merasa saudaranya yang butuh. Sehingga dia berikan ke saudaranya itu. Baik. Wa qalu dzalik yang paling rendah al-qiyamu bihawaijihi ba'da talabihi. Memenuhi kebutuhan-kebutuhannya setelah dia memintanya. Diminta bantuan, kita bantu. Nggak masalah itu juga. Ya. Jadi kalau kita simpulkan di sini ada tiga. Tiga bentuk. Tiga bentuk membantu orang lain. Orang lain. Tiga bentuk membantu orang lain. Satu, mendahulukan kebutuhan orang lain. Kedua, membantu tanpa diminta. Ketiga, membantu dengan diminta. Ya, paling tidak kita ada di nomor tiga. Ketika diminta bantuan, kita siap. Belajar peka di nomor dua dan nomor pertama. Ini lebih tinggi lagi. Baik. Pak Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu fi auni al-'abdi. Allah senantiasa akan menolong hamba. Maka al-'abdu fi auni akhi. Selama hamba tersebut menolong saudara. Jadi dengan kata lain, orang yang menolong sesama maka akan ditolong juga di dunia maupun di dari perkara ini kita bisa berlatih untuk ikhlas. Kalau kita menolong orang lain, jangan berharap dibalas oleh orang yang kita tolong itu. Jangan menyimpan balas budi. Misalnya ada orang yang dia tuh senang nolong orang, tapi senang ngungkit pertolongan, bantuan. Nah itu menunjukkan dia dalam menolong itu kurang keikhlasan kalau dia mengungkit. Kita kalau menolong orang lain agar bisa lurus niatnya, ingat, niatkan ketika kita menolong orang lain, Allah akan menolong kita. Karena kita butuh pertolongan Allah di dunia maupun di akhirat, apalagi nanti di akhirat. Misalnya saya menolong bulan atau bulanan, semoga dengan ini nanti Allah menolong saya dia.
Nah, itu niat untuk menjaga keikhlasan. Bukan seperti ini. Saya menolong fulan atau fulana. Semoga nanti si fulan dan fulana itu membalas jasa saya. Jangan seperti itu. Karena kalau seperti itu nanti kita akan banyak kecewa. Pertama akan banyak kecewa karena misalkan orang yang kita tolong justru berbalik, malah mohon maaf misalkan jadi kurang ajar. Kita akan kecewa. Bahkan nanti tidak sedikit akan menjadi permusuhan, hubungan tidak baik, jadi gibah misalnya. Terus si fulan tuh dulu saya yang nolong. Karena salah niat. Jadi dalam menolong orang niatkan karena Allah. Ingin dapat pahala dari Allah. Ingin kita nanti ditolong oleh Allah. Bukan ingin balasan jasa dari orang yang kita tolong. Baik. 23. Min haqqil akhi ala. Di antara hak saudara terhadap saudaranya, at-tajawuz an zallati. Memaafkan dari kesalahan. Walidhahu sabat an hafwatihi, dari kesalahan. Kalau kesalahan di sini ringan dan tidak dilakukan terus-menerus, tidak ada membahayakan, kesalahan-kesalahan yang dimaklumi, tidak ada hak dan kewajiban yang dirampas. Wattaqaful, dan tagaful. Tagaful itu melupakan. Amma qad yasduru anhu minal khata, dari perkara yang muncul darinya berupa kesalahan. Karena mengingat kesalahan orang lain terhadap diri kita, itu membuat kita sama dengan mengingat kebaikan kita kepada orang lain, itu akan membuat kita juga hati goncang. Kenapa ya saya sudah berbuat baik, tapi malah dibalas tidak baik. Atau mengingat kejahatan-kejahatan orang lain kepada diri kita, itu akan timbul lagi rasa benci. Orang tersebut misalkan sudah taubat, lebih soleh daripada kita. Sehingga tagafur, lupakan. Wa adamu ikhrajih, dan tidak mempermalukannya. Wa ihwajihi lil-i'tidar, dan menerimanya atau memberikan kesempatan kepadanya untuk meminta udzur. Wa qabulu i'tidarihi, menerima alasan-alasannya. Idza tadarok, apabila dia mengemukakan alasan. Minta udzur. Mohon maaf dulu gini misalnya. Oh ya sudah, kalau sudah berlalu, mudah-mudahan tidak terulang lagi. Kalaupun terulang lagi, ya namanya juga manusia.
Sebagaimana diri kita terhadap suatu perbuatan, kadang jatuh lagi, jatuh lagi. Selama hidup ya seperti itu. Karena manusia satu sisi bukan malaikat, ya. Terus taat. Bukan juga syaitan, terus-terusan durhaka. Bahwa minal afi wal ihsan. Ini termasuk dari sifat al-afi. Memaafkan wal ihsan dan buat baik. Alladzi amallahu ta'ala bih. Yang Allah telah perintahkan terhadapnya. Di dalam firman-Nya, di sini dibawakan beberapa ayat. Fa'fu, maafkanlah. Wasfahu, dan berlapang. Berlapang atau maklumi. Kemudian firman Allah, fa'fu anhum, maafkanlah terhadap mereka, terhadap kesalahan mereka. Wasfah dan berlapanglah, maklumilah. Inna Allah yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik, orang yang memaafkan dan mudah lapang, tanda orang itu baik. Dan akhlak seperti itu dicintai oleh Allah. Wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah mereka memaafkan dan memaklumi, berlapang. Ala tuhibbuna ayyaghfirullahu lakum. Apakah kalian ingin Allah mengampuni dosa kalian? Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Kalau ayat ketiga, isinya di antara sebab yang bisa mendatangkan ampunan dari Allah adalah kita memaafkan kesalahan orang lain. Ketika kita memaafkan kesalahan orang lain, maka di waktu yang bersamaan Allah mengampuni kesalahan kita. Ya. Jangan kita merasa enak aja minta maaf. Kita tidak sadar kita ini manusia yang sama-sama seperti dia, berpeluang berbuat salah. Sebagaimana kita ketika berbuat salah ingin dimaafkan, ya ketika orang lain berbuat salah juga tolong dimaafkan. Jangan kalau kita berbuat salah ingin dimaklumi, tapi kalau orang lain yang berbuat salah bisa dihajar. Nah ini bukan akhlak yang baik kalau seperti itu. Baik. Kemudian 24. Minal adabil amal. Di antara adab yang umum allati bagi al-inayatu biha, yang selayaknya perhatian terhadapnya di umumil muslimin, terhadap keumuman kaum muslimin. Apa adab yang harus diperhatikan terhadap keumuman kaum muslimin? Ma bayyanahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi haditsil huquqil khamsah aw sittah. Sebagaimana yang telah Nabi jelaskan
di dalam hadis hak yang 5 atau 6. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakul muslim 'alal muslim khamsun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 5. Kalau dikatakan ini hak, ketika kita melaksanakannya, kita dapat pahala. Kita dapat pahala. Atau di dalam amalan yang akan disebutkan, mengandung nilai pahala dan kasih sayang antar sesama. Mengundang kasih sayang antar sesama. Kalau kita lakukan hal tersebut. Apa saja? Raddus salam, menjawab salam. Wa iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Wattiba'ul janaiz, mengiringi jenazah sampai ke makam, ya. Mengiringnya sampai ke makam. Ijabatud da'wah, memenuhi undangan selama tidak ada maksiat di dalamnya. Wa tashmitul atis, menjawab orang yang bersin kalau dia mengucapkan hamdan. Itu hak. Di hadis ini disebutkan 5. Menjawab salam, menjenguk orang yang sakit, dan seterusnya. Ana izin dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Di antara hak yang umum, di sini disebutkan 5. Menjawab salam, menjenguk orang yang sakit, mengiringi jenazah, memenuhi undangan, dan menjawab orang bersin. Kalau kita rinci di masing-masingnya, itu terdapat keutamaan yang besar. Pahalanya besar. Contoh misalnya kita mengiringi jenazah, bahkan misalnya mensolati jenazah, itu pahalanya besar gunung Uhud. Baik. Wali Muslim anhu, bagi Imam Muslim dalam riwayatnya, dalam riwayat Imam Muslim, hakul muslim ada muslim. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 6. Kila ditanyakan, umahunna ya Rasulullah, apakah perkara itu wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau menjumpainya, bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Kalau di atas menjawab salam, kalau di sini memulai salam. Wa idza da'aka fa'jibhu. Apabila dia mengundangmu, fa'jibhu, penuhilah undangan itu. Penuhilah undangannya. Selagi di dalamnya tidak ada maksiatan kemungkaran. Wa idza stansahaka fansah lahu. Apabila dia meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah dia.
berilah nasihat kepadanya. Minta arahan, karena kita dianggap dipercaya bisa membimbingnya. Berilah nasihat. Walaupun sejatinya nasihat itu lebih dibutuhkan oleh diri kita sendiri. Tapi ketika ada orang lain yang minta nasihat, ya kita berikan nasihat itu. Fa'idha qasa, apabila dia bersin, fahamidallaha, dan dia memuji Allah, artinya mengucapkan alhamdulillah, fasammithu, maka jawablah dengan ucapan yarhamukallah. Kalau bersinnya lebih dari 3 kali, kata sebagian ulama, yang keempat dan seterusnya, bisa ada 4 kali atau 5 kali, kita ucapkan bukan yarhamukallah, tapi syafakallah. Karena kalau lebih dari 3 atau 4, berarti dia sedang sakit. Wa idza marida, apabila dia sakit, fa'udhu, layatlah, jenguklah. Idza mata, apabila dia wafat, fattabi'hu, ikutilah, iring-iringilah jenazah. Fazada an-nasihah. Dalam hadis ini ada tambahan menasehati. Jadi 6, kan? Kalau di hadis yang pertama 5. Pebayanan wa tafsilan fil hukum, dan penjelasan juga perincian dalam hak-hak. Dalam hadis Tirmidzi, wa yansahu lahu idza ghaba syahida. Hendaklah menasehatinya idza ghaba, baik dia tidak ada, au syahida, atau hadir secara langsung atau tidak. Min haqqil akhi al-akhi, di antara hak seorang saudara dan saudaranya, musyarakatuhu masyairi, atau masyairahu, ikut serta dalam hal yang sama, merasakan apa yang dirasakan. Fatuzin, maka engkau bersedih, lihuznihi, karena kesedihannya. Fatahzan, lihuznihi, tafrah, engkau bahagia, lifarahihi, karena kebahagiaannya. Jadi ikut merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita. Kalau dia bersedih, kita pun ikut sedih. Kalau dia bahagia, kita pun ikut bahagia. Jangan sebaliknya. Dia bersedih, kita bahagia. Dia bahagia, kita bersedih. Ini orang celaka kalau seperti itu. Sedih kalau orang lain senang, senang kalau orang lain sedih. Harusnya ketika orang lain sedih, ya kita pun bersedih. Merasakan empati. Wa idza usiba bi musibati, apabila dia ditimpa dengan suatu musibah, bata, hendaklah engkau bersegera
bimusa'adati, untuk membantu. Wa muhawalati takhfifi waqiha, dan berusaha meringankan bebannya yang menimpanya. Menghiburnya. Idza sarrahu syai'un, apabila ada apabila dia atau apabila terdapat sesuatu yang membahagiakannya, apabila ada perkara yang membuat dia bahagia, sukses, berhasil, dan sebagainya dalam suatu hal, badarta ila tahni'ati, bersegera engkau untuk mengucapkan selamat kepada, bersukaria, bergembira. Wa idharul farah, dan menampakkan kebahagiaan, wasurur, kebahagiaan bidzalika, dengan hal tersebut. Ya. Ini enak kalau persaudaraan seperti ini. Beda dengan persaudaraan yang ketika saudaranya sukses, dia yang sakit hati. Jadi merasakan yang dirasakan oleh saudara kita. Dan ingat, Allah sudah membagikan masing-masing kepada manusia hal yang membuat dia bahagia dan membuat dia sedih. Nanti kalau kita berusaha seperti ini, sedih dengan kesedihan saudara kita dan bahagia dengan kebahagiaan saudara kita, nanti kita akan dimudahkan untuk berlapang dada. Tapi kalau sebaliknya, hati kita makin sempit. Min haqqil akhi ala akhi, di antara hak saudaranya, mura'atu masyair, menjaga perasaannya. Wa qillatu mukhalafati, dan tidak menyelisihinya, sedikit menyelisihinya, jarang berselisih dengannya. Fi ghairil muhimmati, di dalam perkara yang tidak terlalu penting. Berbeda selera makan atau berpendapat dalam hal-hal yang remeh, itu jangan berselisih. Tapi kalau dalam perkara akidah, perkara yang besar, nah ini saling menasihati. Tapi kalau dalam perkara ringan, sudah. Apalagi berebut perkara dunia, nggak pantas. Karena hal sepele terjadi permusuhan. Ini tanda lemah iman kita, mudah dipermainkan syaitan. Kalau karena perkara sepele jadi permusuhan. Nubuha bil kuliah, atau menjauhi seluruhnya secara keseluruhan, maaf, karena sebisa mungkin. Wa muwafaqatuhu, setuju dengannya fil khairi, di dalam kebaikan. Maaf, karena sebisa mungkin. Wa tarjidal ma'ah, dan meninggalkan berdebat dengannya. Kalau perkara itu bukan perkara yang membahayakan, mengalah itu
Gak masalah, kita mengalah aja. Fa'innahu, karena sesungguhnya berdebat, yuhirus sudur, membuat panas dada, membuat marah dada ini. Wayu dan akan memunculkan kebencian, ketidaksukaan. Nah ini kadang kita lupa karena sering berinteraksi. Kadang asal-asalan dalam ngomong, dalam berbuat. Terakhir, min haqqil akhi ala akhi, di antara hak saudara terhadap saudaranya, ada tubuh membantunya, fitan visi kurbatihi, dalam menghilangkan kesulitan, watajawuzu mihnati, watajawuzi mihnati, dalam mengatasi musibah, wataisiri alaih, memberikan kemudahan padanya, ini dalam hutbah, tidak asal apabila dia mengalami kesulitan. Kita membantunya membayarkan hutang atau kita melunaskannya kalau itu bersama kita dan kita tahu dia tidak mampu, jangankan untuk bayar hutang, untuk makan sehari-hari saja susah, ini dibantu. Tapi juga orang yang berhutang untuk gaya hidup, nah, ini yang harus dinasihati dulu, berhutang di gaya hidup. Pak Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafasa, barang siapa yang membantu, memudahkan, melepaskan an mukminin dari seorang muslim kurbatan, kesulitan, min probit dunia, dari kesulitan dunia, kita membantu kesulitan orang lain, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, Allah akan menolong, akan membukakan kesulitan dari kesulitan di hari kiamat. Ini luar biasa ya. Kita menolong, membantu orang melepaskan dari kesulitan, ya, Allah akan meringankan beban kita hari kiamat. Kesana niatnya. Waman yassara, dan barang siapa yang memudahkan, ala muksirin, kepada orang yang sulit membayar hutang. Di sini sulit, di sini maksudnya dalam membayar hutang atau secara umum. Yassarallahu alaihi dunya wal akhirah, maka akan memudahkannya baik di dunia maupun di akhirat. Iya, ini yang terhadap persaudaraan jumlahnya cukup banyak, ada 27 poinnya. Ini harus sering diulang bab ini. Silakan dibaca diulang, didengarkan diulang, agar kita bisa bersikap, karena ini yang kita pakai sehari-hari. Dan dari pergaulan ini timbul hal positif dan negatif. Timbul maslahat dan mudarat. Sehingga kita perlu bekal ilmu untuk melangsungkan. Baik,
Barangkali itu yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Sallallahu alaihi Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.